Kalau dalam ilmu thariqat tuh ya, man la syaikha fa syaitonun syaikhuhu. Siapa yang tidak punya guru maka gurunya setan. Ya. Jadi harus guru itu penting. Jadi guru itu harus memberikan motivasi. Irsadu Ustadi itu harus memberi motivasi kepada, lebih besar motivasinya kepada anak didik itu untuk hidup masa depannya. Ya. Kayak saya dapatkan tuh amamuka maksuduka. Cita-citamu depan adalah tujuanmu. Jangan tengok-tengok kan gitu. Tola-tole. Kita sudah terbentuk adab kita, budaya kita tentang bagaimana menghormati lebih tua, menghormati yang lebih alim kan gitu. Tanpa perlu minta dihormati pun sebenarnya sudah wajib menghormati gitu. Dan kita walikuli di ilmin alim. Setiap orang alim pasti ada yang lebih alim. Yang maha guru pertama ya Gusti Allah. Ini sudah Allah terus ini. Jadi penting ya jangan kalau kecepatan teknologi informatika menjadikan ada kesenjangan antara guru dengan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatanahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi, kita bisa mengaji lagi bersama Ki Abdul Manan Ghani. Pagi ini kita akan membincang soal Hari Guru. Guru ini adalah salah satu tonggak penting di dalam perjalanan manusia, karena pada dasarnya guru itu di dalam lintasan sejarah bangsa manusia, guru itu menempati strata penting di dalam peradaban bangsa. Tapi sebelum kita bicara jauh soal peristiwa atau kata guru itu sendiri, kita akan menyapa beliau dan kita akan nanti banyak belajar kepada beliau soal apa itu guru, terus guru itu posisinya bagaimana. Yang hari ini atau yang lampau-lampau itu kita sudah tahu soal guru, tapi kita akan mendalami lebih dalam soal guru itu sendiri kepada Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Baik, alhamdulillah. Jum'ah berkah. Ini Sayyidul Ayam. Ini hari Jumat Sayyidul Ayam. Iya. Karena ada hari-hari itu ada yang juga lebih baik dari yang lain. Nanti hari Jumat saya kan Sayyidul Ayam. Sayyidul Ayam. Iya. Penghulunya hari. Ramadan ya sebaik-baik bulan. Ramadan sebaik-baik bulan. Kalau Sayyidul Ayam tadi tuannya apa? Sayyid itu kan tuan ya. Iya, tuannya hari. Hari berarti yang paling baik hari, walaupun hari juga baik semua, tapi yang paling baik itu hari Jumat. Hari Jumat. Dan ini kita hari Jumat pagi. Soal hari Kiai, kan banyak kemarin kita ngaji bersama jenengan soal ada hari pahlawan, ada hari santri lah. Hari ini kita akan memaknai soal hari guru. Ya. Bagaimana Kiai soal memaknai hari guru kita hari ini berapa? Ya, guru itu kan penting, maka ada hari penghormatan kepada guru. Itu bentuknya menghormati guru. Ya, jadi guru itu menjadi, karena guru itu innalisyu'ubi hayatuha. Jadi sesungguhnya kehidupan bangsa itu terletak pada guru. Ya. Guru itu di gugu tonggak bangsa. Makanya kan sering istilah itu sering dikatakan guru itu digugu dan ditiru. Oh, itu istilah Jawa ya istilah. Iya, istilah Jawa. Tadi digugu, digugu, ditiru. Ditiru. Jadi
Karena guru itu menyampaikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak bangsa. Ya, sehingga harus dihormati, dimuliakan. Ya. Jadi kan saya pernah baca itu di dalam literasi Islam, kitab kuning itu kan ada selain ridho kita sebagai umat Islam itu kan ada ridho Allah, tergantung ridho guru, ridho orang tuanya, ridho walidain, dan juga ada ridho syekh, ridho Allah gitu, Ya, ridho guru gitu. Murid itu harus memperoleh ridhonya guru supaya juga ilmunya bermanfaat. Berarti ridho guru ini adalah salah satu poin penting di dalam pencapaian keilmuan. Pencapaian keilmuan itu karena bisa manfaat atau tidaknya seorang murid itu atas restu dan ridho guru. Ya. Jadi guru itu merupakan salah satu fondasi utama di dalam keislaman ya, apalagi soal pendidikan Islam gitu. Iya. Kalau pendidikan Islam kan ada khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kamu itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nah, ini kan kata intinya belajar dan mengajar. Nah, yang mengajarkan kan guru. Iya, jadi belajar dan mengajar itu merupakan sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang belajar dan mengajar. Nah itu SDM ya, atau masa depan bangsa itu tergantung kepada guru. Di tonggak tadi peradaban. Ya, Islam sendiri agama peradaban dan agama keilmuan. Tanpa ilmu orang itu tidak bisa beradab, karena adab itu bisa dibangun berdasarkan ilmu. Ya. Jadi guru ini, memaknai hari guru ini sebenarnya apa Kiai yang harus, selain kita menghormati? Ya, setiap kita itu punya guru. Punya guru. Ya, jadi semua harus ingat-ingat gurunya siapa. Kan gitu. Ingat gurunya siapa dan kita harus menghormatinya. Kalau masih hidup ya barangkali bisa disapa kembali, bisa makanya ada istilahnya kalau santri ya kan, santri kan murid dan kiai itu kan gurunya. Jadi sering sowan ke guru itu penting. Ya. Karena itu bagi kalangan sekarang misalnya ada anak murid itu harus selalu ingat gurunya, dan guru harus meniru juga kepada gurunya. Ditiru tadi. Iya. Artinya sikapnya gitu ya. Sikap. Jadi ini ku Kiai apa soal Kiai Manan kan hari ini juga seorang ustadz, seorang mu'alim. Istilahnya kan banyak, apa istilahnya? Ada ya guru itu labelnya ustadz, ada mu'alim, ada syekh, ada mudaris, ada pak dosen, ada banyak istilah-istilah yang berkembang Kiai. Ini sebenarnya kenapa kok bisa berbeda-beda gitu? Ya ada makna-makna umum, ada makna istilah. Ya. Seperti kata mu'alim itu dimaknai guru, dimaknai dosen, dimaknai pengajar, itu mu'alim. Orang yang memberi ilmu, dari kata alima ya'lamu ilman. Ya. Kemudian juga allama yu'allimu ta'lim. Mu'allim, orang yang memberikan taklim kepada murid-murid, kepada para pelajar, itu disebut mu'allim. Ya. Okay. Ya. Ada juga yang mudarris, dari kata darosa yadrusu.
Ya, darsan. Bisa darrosa yudarrisu tadrisan mudarris. Artinya orang yang mengajar dalam kamus ya, kamus kita. Sama saja dengan kata mu'alim gitu, mengajarkan. Terus itu kemudian ada kata ustadz. Sesungguhnya ustadz kalau dalam tataran bahasa makna bahasa Arab di kamus Arabiyah itu, al-mu'jam misalnya, kalau bilang al-ustadz itu profesor. Iya, Arabul Mu'asir itu ya. Itu ustadz di sini hari ini kan ngaji. Iya. Harus di sini ya apa istilah di Indonesia itu orang yang mengajar itu panggil ustadz. Walaupun ngajar ikro sebut ustadz. Nah, ustadz itu apa? Untuk bagi anak-anak. Ya. Padahal aslinya ustadz itu profesor. Ustadz. Itu wisdom di kita ya Pak. Iya, kearifan lokal di kita. Kearifan lokal kita. Nah, kemudian lebih tinggi lagi, malah di sini lebih tinggi. Kiai itu lebih tinggi dari ustadz. Ya. Ustadz itu yang ustadz itu baru-baru ya. Yang ngajar masing-masing muda disebut ustadz. Kalau udah sepuh panggilnya ya syekh kan gitu. Karena memang syekh itu dari kata, kalau di dalam kamus lagi kembali kepada kamus al-mu'jam, itu syekh itu orang tua. Ya. Orang tua. Jadi orang yang lebih dari umur 50 tahun itu disebut syekh. Jadi kalau saya dari sisi bahasa saya udah disebut syekh. Dari umurnya tua. Gitu ya. Ya, umurnya tua disebut syekh. Itu kamus tuh bahasa umumnya kata syekh itu orang tua. Kita itu. Nah, tapi kalau disebut Syekhul Islam itu sudah punya bobot tersendiri ya, karena Syekhul Azhar itu kedudukan. Kalau Hadratus Syekh, bahasa itu? Hadratus Syekh ya itu kedudukan, bukan Syekh umurnya. Ya, penghormatan karena Syekhul Qaum, Syekhul Muslimin, ya itu pemimpin kaum muslimin. Disebut suku, ketua suku itu Syekhul kepala kampung. Oh, ketua adat suku. Ketua adat, Syekhul itu. Jadi ada makna lughawiyah, ada istilahiyah. Itu. Itu memang maknanya luas sebenarnya. Makna luas, karena itu kita harus sering lihat ada makna umum, secara umumnya, ada masalah istilahi, ada makna lokal, maka ada masing-masing tempat tuh punya sebutan masing-masing. Karena apa? Karena bahasa yang dulu seperti di Indonesia itu banyak bahasa-bahasa Arab yang masuk ke Indonesia. Oh, terserap di dalam bahasa Indonesia. Terserap di dalam bahasa Indonesia. Tapi kita istilah-istilah di Indonesia kan banyak istilah-istilah Arab yang madrasah, sekolah itu kan madrasah ya. Madrasah itu kata darosa ya, terus madrasah ya kan. Kemudian lokalnya ada pesantren ya. Itu ma'had ya. Karena di Indonesia ini pas pendidikan yang paling pertama ya pesantren, sebelum ada sekolah-sekolah. Dan itu namanya kiai. Namanya kiai, seorang gurunya namanya kiai. Saya pernah baca di, misalnya ada kiai guru gitu, itu istilahnya sama apa? Ya keanuan lokal, tuan guru ya. Tuan guru di Lombok Lombok ada ya. tuan guru. Tuan guru itu sebutan kiai sama. Ya. Seperti Buya di Sumatera Barat misalnya. Oh, Buya Hamka. Buya Hamka, Buya ini. Pak Kiai saya juga manggilnya Buya juga. Iya, Buya juga. Ya. Tapi kalau barang di Jawa ini ada Abah gitu kan, dari kata Abuya juga. Abah. Jadi istilahnya sangat banyak. Tergantung ya. wilayah. Wilayahnya penghormatan sesungguhnya. Ya, karena ada al-alimul alamah. Jadi Syekhul Alim al-Alamah.
Orang yang sudah menguasai orang yang berilmu dan sangat mumpuni ilmunya. Jadi saya sudah alimul alama itu kalau di Indonesia, apalagi al-ustad, profesor, profesor, syekh, ya, doktor, kiai haji lah, nah, itu lokal wisdom, lokal sebutan lokalnya kiai haji. Tapi kiai haji juga sekarang ya stratanya beda-beda juga kan. Orang di kampung ya kiai kampung, kiai semacam ya. Tapi kembali lagi soal guru, itu penting dihormati. Semua murid harus menghormati gurunya kalau pengen ilmunya bermanfaat. Jadi poin pentingnya adalah kita harus menghormati guru. Hikmah ya, hikmah itu juga karena ada istilah di ta'ilmu ta'alim. Apa itu Kiai? Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Sungguhnya tabib ya dan mu'allim itu memberikan resep, memberikan irsyad, memberikan nasihat ya. Jika tidak memberikan nasihat maka guru itu tidak dimuliakan. Jadi mulianya guru itu karena memberi pengajaran itu, memberi pengajaran, memberikan pendidikan. Itu kenapa guru harus dihormati? Karena memberikan pengajaran dan pendidikan. Gitu. Nah, kemudian makanya disebut memberikan irsyad, ya, memberikan petunjuk. Ada lagi guru itu memberikan petunjuk. Seperti di ta'ilmu ta'alim kan ada itu. Ya syarat menuntut ilmu. Nah, itu kan dulu kita hafal dari kecil tuh. Dari kecil, dari mulai di madrasah ibtidaiyah itu. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayani zakaun atau zakain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zamani. Maknanya gitu. Hendaknya lala tanalul, tidak akan diperoleh al ilmu. Kamu tidak akan dapat memperoleh ilmu kecuali ada 6 syarat. Nah, syarat bisa mendapatkan ilmu itu ada 6. Nah, yang pertama zakaun ya. Pertama kali kecerdasan, artinya punya modal sehat akalnya. Jadi kalau gila kecerdasan. Ya, ya zakaun, cerdas akalnya, tidak idiot. Ya kan gitu. Tidak idiot. Zakaun, wahirsun. Dan minat, sungguh-sungguh. Ya, wahirsun, punya minat. Tekadnya ya. Punya tekad, semangat. Ya, semangat mencari ilmu tadi. Iya. Cerdas, semangat, tekad. Ya. Yang ketiga. Pasti barun, harus sabar dalam menuntut ilmu itu. Ya. Wabul khotun dan biaya. Pendidikan ada biaya. Kalau orang pergi pesantren ada transportnya, ada tempat tinggal, ada. Bondo nih. Ada biaya aja. Bulghah, sangu. Berbekal gitu. Kalau orang pergi mau menuntut ilmu ada bekalnya. Logistik. Perang tanpa logistik juga bahaya itu. Wa irsyadu ustadzin. Nah, ini poin guru di sini. Adalah petunjuk guru. Nasihat guru. Kamu belajar yang benar ya, ini. Kemudian petunjuknya apa? Guru itu supaya bisa didapat ilmunya. Jadi kan irsyadu ustadzin. Ya, tanpa ada petunjuk dari guru, ya tidak bisa
maksimal dalam menuntut ilmu gitu. Karena itu guru itu penting. Kalau dalam ilmu thariqat tuh ya, man la syaikha fa syaitonun saikhuhu. Siapa yang tidak punya guru maka gurunya setan. Ya. Jadi harus guru itu penting. Siapa yang tidak ada gurunya maka ngawur. Ya, ngawur setan. Bagaimana dengan itu Kiai? Misalnya ada tanya ada anak-anak muda itu kan, kita harus belajar otodidak misalnya, atau mereka berpegang dengan pengalaman adalah guru terbijak gitu misalnya. Ya, guru itu pengembangan. Itu pengembangan gitu. Pengembangan setelah punya dasar-dasar keilmuan yang itu pun tetap harus ada gurunya juga. Nah, nanti kemudian kalau pengembangan dia kan tetap baca buku toh. Siapa pengurangnya? Siapa? Ya. Tetap juga ada. Ya, karena itu ada istilah watulu zamani, panjang masanya. Kalau pengen lebih menjadi alim alama ya panjang belajar. Gitu. Jadi tidak sebentar kemudian pesantren kilat terus jadi guru, jadi ulama, jadi itu yang menjadikan rusak itu situ. Bagaimana di pesantren berapa tahun dulu? Dulu itu saya di Gempek 6 tahun. Sampai 6 tahun. Ya, 6 tahun itu dari mulai ya bawah ya ngaji sama kiai-kiai saya. Nah, kemudian pindah-pindah pesantren itu. Kalau di total itu berapa tahun? Totalnya 10 tahun. 10 tahun. Kemudian kuliah kan gitu. Kuliah juga kan belajar. Di pesantren aja 10 tahun. Tulu zaman tadi berarti. Iya, tulu zaman tadi ya. Cuman saya kurang haris, kurang sungguh-sungguh. Saya kalau kita kurang kurang sungguh-sungguh dan kurang apa ya. Santai sekali, enggak apa gitu. Walaupun terus belajar gitu, saya enggak terus baca ya. Nah itu pengembangan tadi. Kalau secara runut dalam guru ya di kuliah kan juga ketemu sama dosen-dosen, sama mudarris, sama muallim. Esensinya juga guru. Guru juga, dosen apa itu yang kita mudah-mudahan beliau-beliau guru-guru saya itu rahimahumullah. Ya. Amin. Allah yaghfiruhum dzunubahum wa yarhamuhum fi kuburihim wa yudkhiluhumul jannah bi rahmatih. Ya. Amin amin. Itu Kiai, ada kenangan yang bisa dibagi nggak soal guru favoritnya Kiai Manan siapa gitu? Kan biasanya kan ada sangat terinspirasi di dalam bidang tertentu ya, kalau misalnya ada di Facebook itu ada orang ini guru istiqomah saya, ini ada guru fikih saya, ini ada guru tasawuf saya, ada guru. Ya. Gimana bisa cerita soal? Kan ketika umur-umur tertentu kan, kemudian sampai kemudian saya belajar apa namanya itu sampai kemudian semuanya favorit bagi saya. Favorit. Iya. Ketika belajar pertama, belajar ilmu tajwid, gitu ya. Ilmu, kemudian belajar pertama belajar di kampung, ya itu favorit karena saya yang belajar pertama ya guru di Besola, di Langgar, di Tajuk. Itu masih mengenang sampai sekarang? Masih, jadi saya kalau kemudian waktu masih hidup, saya di Jakarta itu pulang ke rumah sowan, temu, ya bawa sesuatu lah, ada sarung baru ya berikan. Walaupun saya udah kuliah di Jakarta, saya sowan, ketika beliau masih hidup. Nah kemudian dari kampung itu kan belajar di pesantren, semua favorit saya, seperti dari mulai ngajar tasrifan ilmu nahwu itu sama Hadrati Syekh Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Aqil Siraj, gurunya orang tuanya ketua umum PBNU.
itu belajar ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu shorof, arut. Ya. Ilmu arut itu kan kalau saya baca kan itu stratanya. Iya, beliau itu. Kalau ilmu arut itu kalah dosen-dosen di IAIN itu. Kalau lagi mensyarhi syawahid itu, syawahidnya apa itu? Kalau di IAIN kadang-kadang kan cuman dibunyikan apa adanya gitu. Misalnya Sohi Syamir, la tazal zakirul mau di Venesia nuhu dolalum mubin. Itu syair aku agak hafal itu. Ya. Sohi Syamir. Tapi kalau Kiai Akil saja Sohi Syamir wala tazal zakirul mau di Venesia nuhu dolalum mubinu, sambil baca kitabnya kayak begini kan di kasur. Nah, jadi apa itu? Walailing kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Jadi contoh baharnya ini. Yang tadi maknanya yang Sohi Samir wala tazal dzakirul maut itu gimana? Sahibi, wahai sahabatku. Koncoku gitu. Wahai sahabatku, wahai saudaraku. Sohib deh. Sohib itu ya sahabat. Ya. Samir cancut taliwondo, bergegaslah kamu. Ya. Wala tazal. Dan jangan berhenti, ya, jangan berhenti. Dzakirul maut. Nah, baru barat kedua ti ya. Oh, baiknya kan. Baiknya gitu. Dzakirul mauti, dzakirul mauti. Ingat mati. Jadi bergegas untuk berbuat sesuatu, mengamal soleh, untuk melaksanakan kebaikan, jangan lupa karena Anda mau mati. Fanisyanuhu dolalun mubinu. Maka lupa kepada mati itu adalah kesesatan yang nyata. Fanisyanuhu dolalun mubinu. Jadi kita bergegas, beramal soleh, berprestasi, berinovasi itu karena kita mau mati. Jadi mau mati itu di sekarang ini hidup ini kesempatan harus bergegas, berkarya, berinovasi, meninggalkan apa yang bisa di ini. Karena itu inspirasi itu itu ya. Menakutkan ini Mas. Iya, jadi syairnya itu yang ketika disyairkan. Tapi jangan pakai bahar gitu ya. Bahar itu istilahnya gimana Ki? Bahar itu kan not dalam ilmu syair itu. Ilmu syair ya. Betul, ini tradisi yang sebenarnya di dalam pesantren ini tidak banyak. Luar biasa karena itu ilmu musik deh ya, ilmu musik itu bahar itu. Ya. Nah, itu. Nah, kalau saya kebetulan saya ikut pernah ikut kuliah. Kuliah sastra Arab. Wah, jadi di ilmu balaghah mungkin gitu. Adab. Ada namanya ilmu nususul adab. Nususul adab. Al-Lughatul Arabiyah ya. Ya, itu diajarkan soal bahar itu. Nah, contoh-contoh itu tuh tidak disyairkan seperti baharnya gitu. Jadi memang nggak punya kemampuan gitu ya. Para dosen yang saya tuh, enggak ini ya. Lebih kiai saya ya, kiai Kempek ya, gitu. Nah, itu favorit saya dalam bidang ilmu nahwu shorof. Beliau Masya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Kiai Akil Siraj. Jadi kalau putra-putranya itu sukses, memang beliau ahli dalam ilmu. Memang beliau ilmu dasar. Tawaan gitu ya dengan ilmu. Dan beliau ahli ceramah, bukan. Hebat, orator. Ya, itu favorit. Yang kedua, guru yang qiraatul kutub, yang ngajarin baca kitab. Ya,
baca kitab, praktek baca kitab, ilmu fikih, hafsir, hadis, apa itu Kiai Nasir Kempeng juga. Itu muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau Kiai Manan berguru ke Kiai Nasir, berguru ke Mbah Hasyim gitu. Itu. Kiai Akil muridnya Syekh Harun Khalil Harun Rembang. Oh, Kasingan ya itu. Kasingan, ya. Kayak Akil Selan muridnya Kasingan. Kemudian itu kan guru ke guru ya. Itu lebih harus dihormati mendidiknya sampai harus dimuliakan, dikirimi doa sekarang. Dan guru pokok yang sebelum yang lainnya guru Quran. Guru Quran itu Kiai Haji Omar Soleh. Nah, itu bimbingan 6 tahun dibimbing oleh 3 favorit saya guru. 3 serangkai lah ini. 3 serangkai di Kempeng itu 3 guru itu yang sepuh waktu itu. Dan belajar langsung di depan baca. Baca Quran di depan, talaki. Sorogan di depan, talaki baca. Maknai kita baca, saya balagan namanya, matonan, baca besok. Kalau saya nggak datang, nggak bubar karena nggak ada yang baca. Saya yang minta kitab itu. Ngaji tafsir pertama ya, seingat saya gitu. Pertama kali pagi-pagi itu ngaji tafsir, terus ganti Fathul Mu'in, Al-Fathul Qarib, Fathul Mu'in, terus ilmu lainnya. 3 biasanya pagi itu. Qiraah depan. Nah, itu hirsunya kan ada Kiai tadi, semangat tekadnya ngajinya kan banyak. Sesudah itu. Ya, itu yang sekarang dari situ itu yang jarang enggak. Tapi memang di pesantren bagi termasuk saya itu kurang di segitu tuh kurang. Ya, kemudian ya itu pesantren cari berkah selanjutnya. Nah, ada 1,5 tahun kalau nggak salah itu saya ngaji di Kiai Muhammadun Pondoan. Kiai Muhammadun. Pak Rumadi itu Mbak Ema itu? Iya, kakeknya Ema. Kakeknya Mbak Ema ya? Iya, Ema kan namanya Kiai Badruddin. Badruddin punya orang tua Kiai Muhammadun. Saya ngaji Ihya Ulumuddin di situ. Ngaji di Pati juga? Pati, di Tayu itu. Ngaji Ihya, ngaji akan dari itu hikam ya, ngaji hikam, syarah hikam itu di situ. Tapi ya nggak sampai khatam ngajinya. Tapi tabarukan. Jadi kata Mbak Madun itu ngaji itu ora kudu khatam. Kok iso dewi. Nah, kalau sudah statement Kiai begitu enak itu. Ya ora usah ngaji itu ora kudu katam. Sing penting iku amamuka maksuduka. Maknanya di depanmu itu adalah cita-citamu. Depanmu adalah cita-cita. Iya, karena cita-cita itu penting, ya. Jadi guru itu harus memberikan motivasi. Irsadu Ustadi itu harus memberi motivasi kepada lebih besar motivasinya kepada anak didik itu untuk hidup masa depannya. Ya, kayak saya dapatkan tuh amamuka maksuduka, cita-citamu depan adalah tujuanmu. Jangan tengok-tengok kan gitu. Tola-tole. Nah, kemudian dapatkan pengajaran tasawuf. Ya. Di Pondoan. Iya, dari Riyadhah, ya. Ada wiridan, ada amalan, ada dungo-dungo itu. Ya. Itu yang bacaan selawat dan ya. Di sekolah umum kan kita tidak mendapatkan hal-hal begitu gitu. Nah, ya mestinya guru itu harus membekali diri sebagai guru itu untuk mempunyai, karena kan guru itu bukan sekedar mengajarkan pengajaran yang sifatnya knowledge, tapi juga harus ada afektifnya, ada psikomotoriknya. Sasaran mengajarkan itu, mendidik itu ada kognitif, aspek kognitif, keilmuan,
afektif, sikap, dan psikomotorik, ya perbuatan, praktek, ya, bisa melaksanakannya. Selain murid harus punya itu juga, gurunya juga harus punya. Itu guru memotivasi itu supaya anak punya minat, punya cita-cita, punya jadi memang depan. Menggali potensi di dalam tubuh muridnya ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi aspek 3 itu yang diperhatikan oleh guru ya, supaya bisa apa yang disampaikan diterima oleh murid. Ya gimana? Saya itu kemarin browsing dan baca-baca soal, katanya ada guru pengetahuan, juga ada guru rohani gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana itu? Ya titik beratnya. Itu titik berat. Sesungguhnya kan kayak ulama-ulama itu kan semuanya sumbernya, apakah kemudian kalau ulama dulu, zaman dulu ulama ahli Ibnu Khaldun misalnya, ahli apa terkenalnya beliau itu, ahli sosiologi. Ya beliau ya Quran, hadis, apa segala macam dikuasai, fikihnya, mantik, mani, itu kuasai. Nah kemudian titiknya beliau itu seperti ada lagi Sa'id Al-Andalusi, itu tentang Tarikhul Umam, ya, sejarah-sejarah umat, ya, sejarah-sejarah pemimpin, kehidupan bangsa di dunia gitu. Ya tentu menguasai yang lain. Ahli fisika, ahli apa itu sebelumnya ini. Nah sekarang ini kan ada di Indonesia ini ada dualisme pendidikan. Dualisme pendidikan, ya. Ada pendidikan agama, ya. Kemudian disebut kiai, muhalim, gurunya, pesantren. Ada pendidik. Kalau guru di agama begitu ustadz gitu kan. Ada yang di pendidikan umum ya guru gitu kan. Jadi terpisah antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ya. Mestinya ya pendidikan itu ketika awalnya sama, kemudian takhususnya apa gitu. Nah, spesifikasinya. Ya. Cuman sayangnya kalau di sini pendidikan agamanya sedikit, ya kan? Di Indonesia. Ya? Indonesia itu kalau sekolah umum kan sedikit tuh, malah tidak menentukan bagi lulusnya. Ini padahal tekanannya adalah terhadap perilaku. Perilaku itu akhlak ya. Akhlak itu bisa dibangun oleh kehidupan rohani. Rohani itu ya dari agamanya kan. Kalau Islam ya dari pengamalan ajaran Islam gitu. Ya, jadi tidak ini. Jadi negara agama harus menjiwai semuanya. Ya. Pelajaran agama harus menjiwai pendidikan pelajaran-pelajaran yang lain. Mewarnai, jangan sampai hari pinter tapi filsafat tapi nggak beradab, gampang caci maki orang, misalnya. Gitu. Nggak boleh. Fungsi tarbiyahnya tadi nggak jalan. Iya. Jadi agama harus menjiwai pengetahuan lainnya. Ya, sehingga lahir moralitas. Sehingga orang ketika menemukan belajar dalam ilmu alam misalnya akan ketemu mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Jadi sampai kepada goyahnya usul. Iya. Jadi tidak hanya di ilmu thariqat saja usul itu, bisa saja usul itu dalam dunia fisika. Menemukan Tuhan melalui fisika. Ada lagi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, ini dari fisik ya. Siapa yang tahu dirinya, kenalilah dirimu kan gitu. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya kan gitu. Nah, itu berarti mengenal Gusti Allah melalui tafakkur fin nafs, mentafakuri diri. Nah, tafakkaru fi khalqillah, Rasulullah begitu. Saya baru ingat nih hadisnya. Tafakkaru fi khalqillah
wala tatafakkaru fi dzati fatahlik. Ya. Berfikirlah, berenungilah tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat Tuhan, maka kamu akan celaka. Gitu. Nah ini, jadi ini menemukan Tuhan melalui ilmu-ilmu alam kan gitu, ilmu alam. Kejadian alam. Jadi kita ketika kita memikirkan peristiwa alam, kita kenal Gusti Allah, merenungi Allah. Itu ketemu dengan Allah, wusul. Jadi kalau hari ini dengan zikir, ya. Kalau thariqat ya. Thariqat dengan zikir ya. Iya. Mengulangi bacaan-bacaan aurat. Iya. Jadi karena bagian tafakkur itu bagian dari ibadah kan. Tafakkur itu bagian dari ibadah. Nah itu Kiai, ada banyak pertanyaan soal itu. Ini teman-temanku banyak yang tanya soal bedanya berpikir, merenung itu, yang tafakkur tadi, sama ngelamun ini, melamun ini. Ya kalau ngelamun itu sesuatu yang tidak, yang lamunan ya. Ngelamun itu kan menghayal kan. Kayak kira gitu ya. Kalau ngelamun itu identik dengan hayal, pengen ini, pengen itu. Kan ada roja, ada tamanni. Ya. Apa itu? Roja itu mengharapkan, harapan. Saya pengen ini, berarti cita-cita. Kalau tamanni yang tidak mungkin akan terjadi, gitu kan. Loh, kalau saya muda lagi ini ya. Pengen muda terus. Aduh, kalau saya muda itu. La'alla yaudu yauman. La'alla syababa yaudu yauman. Makanya pakai la'alla itu untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seandainya itu ya. Ya, tandanya aku kembali muda lagi itu. Nah, sama. Yaudu yauman. Ya, kembali lagi kepada saya gitu. Gitu. Jadi nggak logis juga ya. Logis ya. Nggak rasional. Iya. Karena ketika ini syair yang hayalan itu. Nah, ketika ada anak kecil diciumi perempuan cantik gitu. Ya kan, itu kalau saya kembali jadi bayi lagi, alangkah indahnya. Jadi saya pikir kan ada puisi itu ya. Apakah itu benar gitu, misalnya Tuhan aku berguru kepadamu gitu. Jadi apakah Tuhan ini sebagai seorang guru atau ya manusia aja yang guru kan? Iya kan, Allah menyebutkan dirinya Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari kata Rabba ya Rabbi, tarbiyah, ya, pendidik utama, pertama gitu ya. Karena semuanya itu dalam pengawasannya, dalam memeliharaannya, ya. Ada makna melihara, ada makna pendidik gitu kan. Ya, sungguhnya kan dari Allah SWT semuanya. Ya, jadi kata Rabbi itu Rabbin Nas, ya, pendidik manusia, ya. Kan gitu. Jadi berguru kepada Allah yang belajar dari Allah. Karena sesungguhnya kayak Sayyidina Ali, araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Gusti Allah karena Gusti Allah mengenalkan kepadaku. Nah, itu benar ini. Araftu Rabbi bi Rabbi. Saya kenal Tuhanku karena Tuhanku mengenalkan kepadaku. Itu. Berarti mengenalkan itu kan juga mengajarkan. Ya, gitu. Iya, mengajarkan kepadaku. Ya, sesungguhnya hakikatnya Gusti Allah yang memberikan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Faqala ambiuni bi asma'iha ulaika. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah saya ingat itu. Ulaika in kuntum shadiqin. Ya. Ya, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama.
Sesungguhnya kan nama-nama kita orang pintar kan bisa menyebutkan nama-nama dan selanjutnya. Pengetahuan. Ya, itu intinya wa'alama Gusti Allah mengajarkan kepada Adam. Asma'akullaha. Iya, nama-nama ya kan. Semuanya. Kemudian memberikan meminta kepada faqala ambiuni bi asma'iya ulai in kuntum shadiqin. Pada malaikat, coba kamu sebutkan seperti Adam menyebutkan nama-nama itu. Padahal sudah diajarkan dulu. Ya, baru udah ajarkan dulu kepada Adam. Ternyata malaikat nggak menyebutkan karena belum diajarkan. Ini politiknya Tuhan lah ya. Iya. Jadi Rabbin nas, Rabbil alamin. Semua itu Gusti Allah semua. Ya Allah, hakikatnya Gusti Allah. Jadi sesungguhnya guru itu sendiri yang sejati ya Allah itu. Iya. Karena itu ya ilmu dari Allah juga. Semua ilmu dari Allah. Kan tadi ada ridho. Karena itu orang berdoa kan Robbi zidni ilma. Ya Allah berikan aku ilmu. Kalau guru itu wasilah. Guru itu wasilah. Wasilah untuk mendapatkan ilmu ada wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, kamu tuntutlah itu wasilah-wasilah itu. Kalau pengen punya ilmu ya berguru, menuntut ilmu. Dengan siapa? Dengan guru. Allah akan berikan ilmu itu. Nah, itu hakikatnya ilmu itu diberikan oleh Allah SWT. Nah, boleh merasa guru itu memberi ilmu. Mungkin pada dasarnya Allah memberi ilmu. Ya, karena Rabbil alamin tadi. Karena itu orang menuntut ilmu itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Quran itu Rabbi zidni ilma ya. Wa qur Rabbi zidni ilma. Aku ini kayak dulu pernah disuruh, saya pernah menghafalkan doa tapi saya nggak tahu dia doa itu. Kan Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhama malaikatul muqarrabin. Itu sebenarnya ya salah satu doa menuntut ilmu ya. Gitu. Lagi Rabbi syrah li sadri wa yassir li itu Quran. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Doanya Nabi Musa masalah ya. Oh, doa Nabi Musa itu. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Itu pun masih meminta kepada Allah. Iya, gitu ya. Semua. Nah, kita nggak boleh sepi dari doa-doa itu. Karena hakikatnya ilmu dari Allah. Guru adalah wasilah. Guru adalah wasilah. Jadi hari guru ini kita tahu. Dan wasilah itu penting. Maka dikasih penghormatan. Karena itu tangga, silsilah. Ya kan? Tanpa tangga itu nggak bisa. Tanpa guru itu gitu tertibnya. Ya kayak Yaimanan tadi kan cerita ada di kitab Ta'lim Ta'lim itu syarat mencari ilmu ada 6. Salah satunya adalah irsadu ustadi gitu. Dan kalau kita untuk dapatkan ilmu berarti kan harus ada irsadu ustadi ini gitu ya. Dan itu pun juga wasilah yang begitu penting bagi kita. Terus itu gimana soal kita hari-hari ini kita mengalami banyak hal peristiwa di dalam konteks anak-anak milenial ini kan. Anak-anak milenial ini kan anak-anak yang walaupun belajar itu sampai mati, labul ilmi faridah, sampai wafat lah kita ini. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Gitu. Coba anak-anak milenial kan cepat sekali mengakses pengetahuan, jadi wasilahnya ini Google gitu. Gimana itu Ki? Ya itu bisa saja dapatkan ilmu, tapi al-adab perilaku tidak didapatkan karena ada tarbiyah. Ya. Tarbiyah. Ya, pentingnya tarbiyah itu. Ya. Tarbiyah. Bisa saja dapatkan orang ilmu lah dia, tapi tanpa ada bimbingan yang bisa dicontoh, keteladanan. Nah, itu banyak orang dari Google asal ngawur gitu, nggak tahu bagaimana kita sudah terbentuk adab kita,
budaya kita tentang bagaimana menghormati lebih tua, menghormati yang lebih alim, kan gitu. Tanpa perlu minta dihormati pun sebenarnya sudah wajib menghormati ya, gitu. Ya. Dan kita wali kulli dzi ilmin alim. Setiap orang alim pasti ada yang lebih alim. Yang maha guru pertama ya Gusti Allah. Ini sudah Allah terus ini. Jadi penting ya jangan kalau kecepatan teknologi informatika menjadikan ada kesenjangan antara guru dengan murid. Ya. Apalagi sekarang musim pandemi, belajarnya lewat itu. YouTube, nggak ada tatap muka, nggak ada kerinduan ketemu guru ya. Nah, harus makanya banyak stres kan gitu karena tidak ketemu guru. Generasi yang tahun ini kan kita generasi Zoom lah. Mereka tidak pernah merasakan namanya apa itu kerinduan gitu kan. Hangatnya ketemu guru itu. Ya. Padahal di tradisi agama apapun ya silaturahim bertatap muka sangat penting sekali. Karena ada silaturruh ya, silaturruh. Silaturahim itu ada silaturahim, silaturruh. Ya. Silaturahim kan antar ketemu sama-sama apa? Silaturahmi ya, silaturahim ketemu fisik ya. Tapi silaturruh ketemu hubungan antara rohani kita. Jadi murid dengan guru itu biasanya ya dengan silah Fatihah, dengan ziarah kuburnya segala macam itu merupakan silaturruh. Jadi generasi Zoom hari ini tuh anak-anak milenial itu tidak merasakan namanya silaturruh gitu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir Kiai. Iya. Apa pesan terhadap bagi kita anak-anak pelajar gitu ya, anak-anak kita yang masih belajar kepada guru itu apa yang harus kita lakukan sebenarnya atau kesadaran awal kita ini bagaimana seharusnya untuk ya sebagai seorang pelajar gitu. Ya seorang pelajar itu kalau dengan kaitannya dengan guru ya harus menghormati guru, itu kan satu. Kemudian karena itu syarat bagi manfaatnya, barangkali ilmunya akan bermanfaat, hormat kepada guru dan saya kira itu guru dan guru bagi gurunya ya bagaimana harus ikhlas, harus membekali keilmuannya dengan kemudian metodologinya supaya bisa mengena baik menyasar kognitifnya, afektifnya dan psikomotoriknya. Jadi syarat-syarat tadi itu, syarat guru, syarat-syarat menjadi murid itu. Jadi kalau itu menurut saya pesan saya begitu. Ya. Kan itu gimana ada istilahnya teman-temanku itu kan kita juga kuliah juga di pesantren dulu sama seperti gimana gitu. Jadi istilahnya kalau bedanya kalau di pesantren kan guru itu mendoakan santrinya gitu. Kalau malam di sholat tahajudi, di riyadhoi, di tilakati gitu. Nah di teman-teman istilahnya di sekolah-sekolah negeri gitu kan katanya sih tidak ada tradisi begitu. Mungkin ya itu tidak ada silaturruhnya itu guru dari kepada murid. Nah itu cantolan murid itu sangat mahabbah sama guru itu karena murid didoain secara rohani riyadhoi. Guru pesantren, kiai pesantren malam bangun doain santrinya kan gitu. Ya. Jadi hubungan rohaninya nyambung. Ya, betul. Terus bagaimana dengan teman-teman guru di sekolah-sekolah formal yang umum itu yang tidak punya background santri itu, apakah juga bisa mendoakan santrinya seperti muridnya seperti di kiai pesantren? Ya mestinya harus begitu. Ya mestinya harus begitu kalau pengen punya muridnya ke depan mempunyai
kesuksesan, apa kan harus doa. Karena apa tadi itu? Bahwa ilmu itu dari Gusti Allah. Karena itu dia minta doa agar apa yang disampaikan mengena kepada santrinya. Nah, itu kalau kiai mau ngaji itu kan doa dulu itu. Kiai mau ngaji, mau ngajarin santri ya berdoa dulu. Penting. Dan malam didoain juga lagi. Ya, tradisinya guru. Jadi ada sambungan silaturroh dengan santri-santrinya. Santri dengan kiainya, murid dengan gurunya gitu ya. Nah, itu karena itu ya karena diyakini bahwa ilmu itu dari Gusti Allah. Perilaku ditakdir semuanya dari Gusti Allah. Dari Gusti Allah. Ya. Saya kira itu Kiai banyak sekali yang bisa saya ambil, ini termasuk silaturahmi. Jadi saya bincang pagi ini dengan program nyimak nyantri ilmu sama Kiai ini, saya juga termasuk berguru pada Kiai Manan gitu ya. Dan semoga juga doakan. Ya, ini kan ngobrol apa ya? Kan juga ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya juga. Ya kalau itu dianggap ilmu ya baik sekali. Alhamdulillah. Saya kira itu Kiai, kita cukupkan obrolan pagi ini di Sayyidul Ayyam. Ini hari Jumat, kata Kiai Manan tadi Sayyidul Ayyam. Ya. Saya kira itu Kiai, saya mohon diri, ngapunten. Turun. Saya kira cukup program hari ini dinyimak nyari ilmu sama Kiai Manan. Di hari guru ini kita bisa banyak belajar kepada Kiai Manan, bagaimana seorang murid atau bukan juga mantan murid ya kita ya, misalnya seorang murid, seorang santri, guru itu salah satunya harus disilaturahimi. Bahasa Kiai Manan tadi ada silaturruh gitu. Saya kira itu salah satu poin penting dari beliau, dari banyak peristiwa untuk menafsiri hari guru ini, bahwa silaturruh itu penting gitu. Dan semoga kita semua bisa mengenang para guru-guru kita, karena guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Saking berpahlawannya dia, guru itu, sampai tidak ada tanda jasanya gitu ya. Saya kira itu dari saya. Mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.